keberhasilan itu berawal dari kesederhanaan, kan itu tidak sedikit kan itu. Sukses bukan milik orang yang pintar kok. Betul. Nah, tapi sukses milik orang yang mau bekerja keras kan itu. Sekarang saya kalau bicara satu petak kolam saya ini, walaupun saya hanya bilang kesederhanaan terus kan itu. Iya. Jujur Pak ya, Mas Min. Iya Pak. Satu petak kolam saya ini saya berani bersaing dengan setengah hektar sawah. Penghasilannya Pak? Hasil. Perikanan setahun saya bisa 3 kali Pak. Perikanan ini dalam satu kolam, satu petak Dalam kolam. satu petak, jangan 4 kotak Mas, kebanyakan. Satu petak saya berani bersaing dengan setengah hektar sawah. Untuk budidaya. Untuk budidaya. Kolam ukuran 46 Mas. Iya. Terpal 46, saya berani bersaing dengan 1 hektar sawah pembenihan. 46 Pak. Nah, makanya saya buktikan di tempatnya Pak. Dengan guraminya, dengan hanya media kolam seperti satu kolam. Untuk mijakan gurami hasilnya seperti apa? Sekarang satu gurami tidak usah kita bicara 5.000 ekor Mas. Kita bicara 2.000 aja. Jadi 2.000 aja Pak. Untuk lebih jeleknya aja. Dalam satu penetasan Pak ya? Kalau kali 5 Iya. bibit gurami berapa? Iya. Betul. Satu kuku aja Pak 5.000 di petung itu. Itu orang cari sampai jelek itu. Berbondong-bondong cari. Ya. Berapa tahun yang lalu Pak? Kalau 2.000 kali 5.000 berapa? 10 juta Mas. 10 juta. Saya beli itu Pak, ya itu Bandung. Padahal Satu induk, satu Indo Pak ya? 1 kali tetas. Kan itu. Iya. Kita sulap lagi 1 bulan itu bisa nelor 2 kali. Berapa itu Pak? Ya buktikan nanti. Ini Kak teman-teman. Tuh ini aja sudah bisa bertelur sekitar 2000-an telur. Wah cuma baru segini. Ini usia berapa tahun nih Mas? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya? Iya. Ini betina ya Mas ya? Ini iya betina. Betina. Lain ini jantannya nih. Oh jantannya ya? Iya, soalnya dilihat dari kepalanya. Oh kepalanya. Iya. Ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat channel Ladang Hias dimanapun berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, channel Ladang Hias berkunjung lagi ke tempat Pak Bejo yang ada di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita mau belajar tentang budidaya ikan tawar yang bersifat organik. Yuk langsung aja kita ketemu Pak Bejo, bertanya-tanya bagaimana mekanismenya budidaya ikan nila ataupun ikan grameh ya, dengan pola pakan organik ya. Jadi langkah awal tolak ukur. Kita percaya bahwa Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara ini, untuk tingkat kesuburan air dan tanah itu masih tinggi. Hanya permasalahan keasaman, ya kan Mas? Banyak disalahartikan sama pembudidaya dan petani yang kemungkinan ditumpangi petugas lapangan yang kurang paham, akhirnya permainan pestisida berlebihan. Nah dalam konteks ini ya kan, kita mau sampaikan sedikit tentang organik kan seperti itu. Tolak ukurnya seperti itu Mas ya, karena sifatnya pestisida ataupun kimia itu ya, itu hanya berfungsi untuk mengobati aja kan itu. Kalau untuk menyembuhkan saya pikir dia nggak akan pernah mampu dan bisa. Yang bisa menyembuhkan tingkat kesuburan alam itu hanya organik. Konsep dari alam untuk alam itulah yang dipakai. Nah di sini terkait dengan ini, kenapa harus seperti ini? Artinya kenapa kita harus pakai kembali ke organik kan seperti itu, ya kan? Karena mengingat tanah kita, ya kan, ini sudah hancur haranya, unsur haranya sudah habis, makanya sekarang banyak terjadi alih fungsi kan seperti itu ya. Kalau ini dibiarkan lama-lama habis Pak. Habis kan itu loh. Lahan-lahan ladang-ladang pertanian habis, akan dikuasai dengan konglomerat yang berdasi Pak. Yang berdasi terutama ini kan seperti itu ya kan. Kembali ke tadi, karena hanya tingkat keasaman, maka organik yang mampu untuk mengembalikan kondisi itu seperti tahun-tahun 90 atau 95. Salah satu contoh tahun 95 di Babulu, di Kecamatan Babulu ya. Untuk Babulu Laut terkenal dengan bandeng dan udang. Untuk di
Baburu Darat terkenal dengan lumbung padinya waktu itu. Sekarang faktanya di dunia perikanan sendiri, Mas, fakta di lapangan, kegagalan perikanan itu hanya sepele kok, kan menurut saya, ya kan, bisa dibuktikan. Kegagalan pembudidaya ikan di Penajam Pasir Utara, khususnya untuk ikan tawar itu, ya, hanya sepele. Ketika atau pada saat pembudidaya itu memiliki media atau kolam, terus ada airnya, biasanya pembudidaya tanpa pikir panjang, Mas, belikan bibit langsung masukin. Itulah yang terjadi seperti itu. 3-4 hari ditanya orang bagaimana ikanmu, jawabannya ngapung, mati. Hidup tinggal berapa ekor. Betul, presentasinya atau mungkin hidup semua tapi tidak bisa besar, kan itu permasalahannya. Betul. Kan itu. Terus yang kedua, ketakutan karena penggunaan makanan pabrik yang harganya sangat tinggi, kan itu. Nah, semua itu bisa disiasati dengan menggunakan organik, artinya proses dari alam untuk alam. Sekarang suksesnya budidaya ikan tawar juga cuma sepele, kan itu, gimana? Cuma sepele menurut saya, kan itu. Apa itu? Ya. Pertama, jangan paksakan, ya kan, ngasih ikan sebelum kolam sampah itu ada sebuah kehidupan. Caranya gimana? Kolam kita kasih organik, ya. Biarkan 2, 3, 4 hari, biarkan ada pembantu proses dari matahari, seperti proses fotosintesis, asimilasi daun dan seterusnya, kan itu, atas bantuan matahari itulah, ya kan, organik tadi itu berubah menjadi plankton, muncul renik airnya. Nah, tolak ukurnya, ya kan, kalau di dalam kolam kita sudah ada kehidupan, ada cacing kecil hidup, ikan juga hidup, masukin ikan sudah, kok repot, kan itu, kan itu. Nah, dengan kehidupan yang seperti itu, ya kan, percaya aja bahwa alam tak akan pernah bohong, ya kan, dan alam tak akan pernah berhenti mengajarkan kita, kan gitu. Tapi faktanya manusia sekarang dengan gaya hidup sudah no dengan alam, kan itu. Nah, kita, insya Allah ya kan kita, mari kita serukan adanya pegunat kembali ke alam dengan menggunakan hal-hal yang seperti ini, ya kan. Kalau tidak, nanti penyalahartian itu akan sepanjang masa terus ada. Artinya perikanan pertanian itu selalu dipandang dengan sebelah mata, kan itu. Tapi faktanya luar biasa, kan itu. Apa yang kita mau dan kita butuhkan, insya Allah alam akan selalu memberinya, ya kan. Kalau kita udah berani bijak dalam pengelolaan, ya kan, baik air ataupun tanah, kalau kita pas, ya insya Allah juga alam akan ramah, akan memberikan segala sesuatunya terhadap apa yang kita lakukan, mau perikanan, mau tanaman, kan seperti itu. Nah, dengan ini, ya, Mas, kan, ya, dengan menggunakan organik yang sudah terproses, jangan asal organik, kan itu, ya. Organik yang bagaimana dulu, kan itu, ya kan itu. Artinya ada proses, ada kita lakukan fermentasi, walaupun pada awalnya kotoran sapi itu sudah ada proses fermentasinya sendiri di dalam perut sapi, kan itu. Tapi kita gunakan kan belum bisa, harus kita jinakkan dulu, kita proses melalui fermentasi tadi itu, ya kan. Nah, buat kalau sudah jadi, ya kan, aplikasinya untuk tanaman, Mas. Iya, iya. Apa untuk ikan, kan itu, untuk tanaman dulu. Untuk tanaman bisa. Langsung aja ikan aja, Pak. Ikan aja, Pak. Ke ikan. Iya. Ke ikan gitu. Jadi sebelum media itu kita kasih air. Karena di dunia perikanan ada 4 media. Ya, ada namanya kolam terpal, ada namanya keramba, ada namanya kolam semen, ya kan, ada kolam tanah. Ya. Apa sekarang yang sampean kehendaki, ya kan? Semua ada teknisnya. Kolam terpal juga ada teknisnya, kolam semen juga ada teknisnya, bagaimana caranya, dan seterusnya, kan itu. Nah, kita awali dengan kolam terpal aja, kan itu, supaya nanti benar-benar jadi, kan itu. Ya kan, untuk kegagalan biarkan milik Pak Pujo kegagalan, tapi sama jangan sekarang, jangan sampai gagal, karena seperti itu. Biarkan kegagalan dulu, saya yang punya, kan itu. Untuk sekarang sama jangan pernah gagal. Nah, pertama, ya kan, media terpal aja. Iya, iya, Pak. Nah, dengan media terpal dulu. Terpalnya yang kelas apa? Yang kelas sederhana aja. Ngapain Pak terpal mahal-mahal? Kan itu, karena rusaknya terpal itu kan yang kena air, kena hujan, kena panas. 6 bulan hancur. Setiap orang pasang terpal menggunakan ini, mohon maaf, Pak, kadang pakai kayu, Mas.
papan atau asbes dan lain sebagainya. Untuk papannya itu buat kandang ayam enak atau buat tempat sayur kan sip. Nah kalau tenisnya Pak Bejo enggak pakai apa-apa sama sekali. Bahkan ya ada di depan itu contohnya seperti ini. Elastis terpal itu mau sampai buat bulat oke, mau jajaran kinjang yes, mau segi 4 ayo, pokoknya elastis lah. Cuma yang perlu diingat satu, terpal itu terbuat dari kimia kan itu. Kita harus tuntaskan, kita buang kimianya itu dengan alam juga kan gitu. Artinya kalau nanti kita sudah punya terpal misalnya ukuran 46 baru ya di pasar, itu hanya kita cukup sobek plastiknya, buang plastiknya, jangan dibentang kan gitu. Tapi sebelum melakukan perendaman nanti kita harus direndam dulu dengan menggunakan anak batang pisang yang kecil aja mas, diambilkan yang kecil ya kan, terpal dimasukkan ke bak seperti ini, bisa masukkan bak itu, ambilkan anak pisang yang segini, apa aja pisang, nggak harus pisang raja, nggak harus pisang maulid, nggak pisang apa, segini potong, nang cincang, masukkan ke ember itu sama terpalnya, baru kasih air penuh, biarkan selama 24 jam kan itu. Sehari semalam Pak ya. Dalam menunggu 24 jam ini kita membuat medianya, nggak usah digali tanah kan itu. Mau buat di keramik ini bisa, mau buat di semen bisa, mau di apapun bisa kan itu, terpal itu. Jadi nanti caranya ini karena sewajarnya aja membuat kolam ya mungkin di halaman yang di tanah kan ini. Misalnya kita punya 46, kita membuat tanggul ukuran 3,5 kali 5,5 dikurangi setengah meter ya kan itu. Kalau kita punya 68, kita buat 5,5 kali 7,5 kan itu. Tanggul yang hanya setinggi 40 cm aja. Untuk ikan apa aja? Lele kah, nila, gurami ya. Budidaya Pak ya. Untuk budidaya. Ya, nanti tak kasih tahu alasannya seperti apa. Karena penjabaran daripada perikanan itu sendiri kemungkinan membutuhkan waktu ya kan mungkin 1 jam 2 jam Bu. Ya kan kalau kita cermati yang benar. Tapi ini singkat cerita aja. Betul. Kan itu. Jadi ketika nanti sudah kita buat tanggul, ya, tanggul 46 tadi ya, berarti kita buat 3,5 kali 5,5 mas. Iya. Nah, jadi sudah bersihkan kayu atau batu yang ada di permukaan tanah itu karena mau kita pasang terpal. Iya. Syukur kalau ada sama dekat gilingan padi, nyarikan sekam 1 karung kita tebar, baru kita pasang terpal. Ketinggian 40 cm kan ini. Bagian atas, bagian luar sampai nggak usah diperhatikan, itu nomor 30. Yang perlu diperhatikan bagian dalam sekarang. Berikan kemiringan sedikit, ya, kemiringan sedikit aja. Baru terpal nanti kalau sudah bebas dari batu kayu dibuang, dikeser-keser gitu aja. Kalau ada sekam, taruh sekam, baru dipasang plek, ya kan? Sisanya dilipat keluar, ditindis batu atau kayu atau apa, seperti harus diperhatikan. Tolak ukurnya sekarang yang di dalam terpal itu, karena belum ada air, ya kan? Kita ambilkan untuk ukuran 3,5 kali 5,5 tadi untuk 46 itu dengan 2,5 atau 2 kilo organik yang udah dijadiin mas tadi ya. Iya. Kita ambilkan 2 kilo, kita tebar di kolam terpal kita kasih air dengan ketinggian yang hanya 5 atau 6 cm aja, nyemak kayak seperti orang basah. Iya. Basah gitu aja, ya kan? Baru di hari keempat, ya, baru kita penuhi air sampai melimpas. Di hari yang keempat ya kan? Hari keempat, ingat hari keempat, baru dipenuhi air. Nah, yang untuk memenuhi air ini, karena wilayah Penajam Pasir Utara itu tidak hanya terdiri dari Babulu, ada Waru, ada Penajam, ada Sepaku. Kebetulan kalau Penajam airnya mungkin susah, harus pakai air laut atau air payu. Tidak jadi permasalahan mas, ya kan? Sistem saya ini sekalipun itu air laut dimasukkan ke situ, dengan catatan sudah ada proses yang 3-4 hari itu, tidak ada problem. Masukkan aja air laut. Nanti malah justru kita menemukan bukti yang akurat. Ketika kita sudah kasih air itu sampai penuh, kalau sudah penuh itu, baru sampean pasang paralon 1, 2, atau ya kan, kalau tidak ada paralon ya, kita kan maunya sederhana, murah meriah. Cari bambu aja kita tumbuk di dalamnya, ada pembatasnya itu kan lubang, bisa untuk pembuangan, sifatnya untuk pembuangan aja. Jadi kita menyarankan tidak harus
pakai alat-alat yang mahal yang harus beli, enggak. Pakai bambu, nggak pakai apa, sederhana, aja, sederhana. Kita pasang untuk pembuangan di saat hujan turun nanti. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, sambil nindis tanah dengan kemiringan mendatar keluar, miring keluar. Karena nanti ini mau untuk tanaman ini. Kalau sisa terpal itu mau dibuat mulsa, tinggal bolongin aja. Ini nanti rencana untuk terong, untuk lombok, tomat, terong dan seterusnya misalnya mau dibuat. Oh enggak, aku pakai polybed aja. Kalau itu kita lipat aja. Terpalnya kita tindis dengan tanah aja supaya tidak kelihatan, kan itu. Jadi nanti ditindis sambil nindis di paralon tadi atau bambu tadi. Kan nggak terlihat Pak terpal. Tidak akan terlihat, seperti kesannya kolam tanah aja di situ nanti. Kan itu. Nah, di hari yang ke-6 itu tadi kan hari 4 Bu ya, penuhin air, hari 5, hari ke-6 sampai bawakan senter di habis maghrib. Kita mau bukti nih, penasaran misalnya, kita senter kolam terpal kita nggak bicara ikan, kita senter kolam terpal kita. Maghrib biasanya renik air akan keluar. Ya. Insya Allah nanti yang muncul bukan hanya ribuan tapi jutaan renik air sudah ada di sini. Kayak anak nyamuk ada, cacing kecil ada dan seterusnya. Tolak ukurnya kalau itu hidup, ikan juga hidup. Pasti hidup. Sudah ada binatang hidup kayak gitu. Dan airnya dijamin kayak gini nih, kayak aqua. Kan itu. Ini air kolam Bu yang saya masukkan. Kena proses seperti itu bisa seperti ini air. Bahkan ini air ini nggak pernah diganti Pak ya? Nggak pernah, saya ganti air nggak pernah. Kecuali Bu, ini kan nanti rencana untuk pindah telur ini. Nah, itu ada teman tak bersihkan nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, feeling kita sudah, insting kita udah nyambut, ikan itu bagus. Kan itu, intinya seperti itu. Kita tinggal tarik, mau dikasih komoditas ikan apa sekarang yang sudah jadi, mau lele atau mau gurami atau mau nila atau mau ikan apa aja. Tentunya semua komoditas ikan itu butuh dan perlu perlakuan yang khusus, yang berbeda. Jumlah tebarnya pun beda, kan itu. Misalnya nila aja. Nah, nila itu pada tebar paling sekitar 20 ekor Mas. Jadi 20 itu tadi 4 kali 6, dihitung aja 46 dalam 46, 24 kali pada tebar 20, berarti hanya 400 berapa? 24 kali 20. Nah kan itu. Jangan sampai 1000 ya, memang pada saat tebar karena ukuran masih bibit segini ya kelihatan mana nih 4-5 cm kan gitu ya, seperti itu. Tapi bisa dibuktikan nggak usah pakai lama. Di hari yang seminggu setelah penebaran ikan ini, buktikan bagaimana perkembangan ikan seperti itu. Kalau menurut sampean bagus, ini tanpa pelet Mas. Nah, dia akan makan renik air aja seperti di alam. Makanya saya kadang-kadang bertanya sama orang, Bu, Mas, pernah mancing sampean? Pernah di sawah itu? Pernah sampean dapat ikan kurus di laut atau di sawah atau di sungai? Katanya tidak pernah dapat ikan kurus. Kalau mancing itu ikannya gemuk-gemuk, ya kan? Media yang seperti itu kita angkat melalui proses organik seperti ini, kita aplikasikan ternyata benar. Jadi kita nggak usah pakai pelet, pakai dengan renik air. Nah terus tujuannya sekarang, tugasnya kita harus mengamati si renik air tadi itu, ya kan? Jarak 5 hari setelah penebaran ikan tadi udah ada renik airnya, kan? Mungkin perlu sentuhan lagi. Nah dalam hal ini ketika kita bicara ikan bersisik, ya kan, bukan ikan kanibal yang kita pelihara itu, ya kan, kita bisa sambut dengan budidayanya yang di atas itu, daun sawi yang udah rusak misalnya, ya kan, bisa kita ambilin daripada dibuang kan, masukkan ke kolam, biar dimakan ikan nanti. Dia akan makan itu, bukan makan pelet. Pelet digunakan hanya sesaat Mas, ya kan, sesaat aja. Apabila jenengan datang atau saya datang main tempat zaman, ini loh Pak Bujo ikan saya pakai pelet, ikan. Ya. Kalau enggak ada orang, ya enggak usah. Atau mungkin cewek sama datang, main-main ini loh ikan, ya kan seperti itu. Nah terus warna aja berarti atas, karena ini kunci suksesnya nomor 2 tadi, poin kedua, siapkan, ya kan, siapkan media pakan, ya kan, sebelum kita budidaya ikan. Apa media pakannya? Ya paling tidak kita sudah punya tanaman, misalnya sawi, atau kacang panjang, atau singkong, atau kates, buahnya untuk orangnya, daunnya buat
ikan seperti itu. Berarti Nyaman semua. alam ke alam lagi Pak ya. Kalau ada yang bilang misalnya tak fokuskan ke tanaman, Ya. kalau sistem saya tetap nggak akan pernah bisa. Harus memakai media air juga. Karena sebagus-bagus tanaman sampean, Bu, sampean punya bunga bagus Bu, pot. Sampean nyiramnya salah-salah, airnya PDAM yang buat nyiram. Iya. Jadi lihat aja, kalau sampean nggak main pupuk, temenan saya. Betul, betul. Mati tanaman sampean karena yang untuk nyiram itu kondisi pH-nya tidak jelek. Mesti main pestisida Pasti, sampean. pasti Pak. Betul. Betul ini. Ya ini kolam kita organik. Yang untuk nyiram tanaman Organik. organik. Iya, iya, iya. Fakta di sini. Bukan rekayasa. Betul, betul, betul. Kan itu. Ya, menciptakan nanti di Perumahan Korpi Siap, nantinya. siap. Ya, yang selama ini mungkin ya ibu-ibu kalau pagi ke pasar Penajam pulang yang dibawa kangkung, bayam, ikan. Yang dibawa ibu-ibu Korpi itu kalau Iya. belanja ke pasar, Iya. kan itu. Kan gimana sih kan itu? Kok lucu gitu loh. Padahal di Korpi juga punya potensi yang luar biasa. Menggunakan polybag seperti ini, ada sayurnya di rumah, ngapain juga harus beli kan itu. Tapi ketika dibicarakan gitu banyak orang menyambut, repot. Ya, beli aja enak kan. Simple. Simpel urusannya, nggak serumit itu. Ya, ini maksud saya, ini mohon maaf Bu, saya bicara di kehidupan menengah ke bawah. Saya bukan bicara menengah ke atas kan gitu. Kalau saya ditanya kembali hasilnya, saya kalah dengan mereka. Hasilnya, tapi ketika kita balik, sampai beli sayur 1 bulan habis berapa, sampai beli ikan 1 bulan habis berapa, kemungkinan kita sejuk damai kok. Rumah kita bisa untuk refreshing, kan? Punya bahan cerita yang pantas untuk diceritakan, bukan sebaliknya kan gitu. Nah, pagi hari itu yang biasa buka jendela pintu itu ibu-ibu, Pasti. pasti kan. Biasanya buka jendela belang ketemu belukar misalnya. Sekarang buka jendela dok, nah, ketemu kolam terpal yang di atasnya muncul mungkin bunga atau mungkin rumput yang bagus, atau kalau mungkin sayuran dan seterusnya, ya kan. Cara pandang orang sudah beda. Nanti ketika aktivitas itu ada di Korpi, orang lewat sana paling ada sebuah cerita, nanti ada motor masuk paret, ya, karena melihat hal-hal yang seperti ini. Soalnya ini Pak, ini cerita juga lucu di Gunung Makmur, tempatnya Odek, gitu, para desa Odek itu. Ada namanya Pak Warno. Pak Warno itu orangnya telaten, ya kan. Sampingnya paret itu buat itu. Yeah. Sudah dihitung itu ada 5 motor Bu masuk paret. Karena apa? Melihat ikan sama sayur. Jadi begini tuh masuk paret itu akhirnya. Coba itu. Orang kampung itu masih yang masuk paret kan lucu. Lihat fenomena yang seperti ini kok heran gitu loh. Padahal orang kampung. Karena sudah ini. Makanya kalau konsepnya Pak Bejo ini Mas ya, Pak Bejo membuat perikanan menjadi baik dan benar itu insya Allah masih mudah. Pertanian masih gampang. Perkebunan apa menang. Tapi yang paling susah saya rasakan itu merubah pola pikir orang, merubah mindset orang itu, ya kan? Yang paling susah di situ. Nah, saya melalui organik seperti ini nanti bisa dipakai, artinya dengan perbandingan mungkin 1:6 berani Mas, dengan tanah-tanah yang sembarang tanah lah, kan itu. Jadi ini 5 kilo misalnya mencoba 1 kilo misalnya bisa dicampur dengan perbandingan 1:6 tadi itu, 1 organiknya, 6 tanahnya. Kan itu, karena masukkan polybag dibuktikan itu 1:6 Pak. Yang nanti insya Allah kalau Bapak ini kan bawa aja, bawa di potong itu langsung aja Bu, action aja, dipasang di samping kanan kiri gurami. Nanti nyiraminya pakai air dari gurami, dari kolam gurami itu tempat pembenihan. Nah nanti pembenihannya juga sistemnya ini. Nanti ketika udah netas, betul. itu nanti dimasukkan ke media yang udah terproses dari pencemaran. Insya Allah Bu, tidak akan pernah ada di kolam sampean nanti. Insya Allah tidak akan pernah ada. Bahkan sampai di rumah tangga pun tidak ada pencemaran, ya kan itu. Yo, itu kalau kolam kalau nggak cocok masih agak kemarin saya ambilkan itu apa tuh kayak juga bilang orang itu kayak gondok itu ya kan asam sebenarnya Pak. Iya. Jadi permasalahan itu kalau kolam dikasih itu maksudnya nggak masalah, sepanjang jangan sampai merantau. Caranya sekarang caranya seperti ini Pak, kalau mau ngasih tanaman seperti teng gondok, seperti apu itu kan,
Jadi ini ada kolam Pak, ini kolam yang sampean kasih. Bentangnya aja Pak kayu atau paralon yang sampean tutup ini kan ngambang atau mungkin bambu dan seterusnya. Kasih di situ. Ada ruang gerak. Ini nggak mungkin aku mau loncat, itu nggak bakalan. Paling ya terjadi penumpukan di situ aja terus. Kan itu. Tapi dibatasi karena nanti akan mengganggu oksigen, akan mengganggu pernapasan daripada ikan. Ya kan, kalau sampai biarkan rata dan tidak dikurangi, nanti akan terjadi kematian ikan yang massal karena permasalahan tertutupnya oksigen itu sintesis juga Pak ya. Kita aja nggak apa-apa buat pelindung kan gitu karena nanti konsepnya kolam terpal tadi itu ketinggian hanya 40 cm dan 40 cm itu seberapa kalau pas kita kena panas yang luar biasa katanya ikan mati ya kan 90% Mas 9 bahkan sampai 95% perkembangan ikan tawar itu dari kehangatan air ya kan tolak ukurnya matahari ada, kira-kira masih nggak mampu menembus dasar kolam kita. Kalau masih mampu, aman dan selamat itu, nggak akan pernah terjadi pencemaran karena ada sebuah proses terus. Tapi kalau kolam itu terlalu dalam, dingin, ya lambat perkembangan ikan. Ya, bahkan menjadi sebuah penyemaran yang di perikanan sendiri muncul keterangan ya kan, kotoran ikan itu akan menjadi amonia, menjadi racun karena tidak ada proses. Tapi ketika ada matahari dia akan terproses kan itu menjadi mungkin plankton atau menjadi renik air, apalagi sudah ada bibit yang ada di organik kita betul. Akan muncul sesuatu yang ramah lingkungan kan itu. Jadi budidaya ikan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan kita ya kan. Tidak heran nanti ketika ada semangat melalui Mas Ben kan di Korpri juga sana mungkin bisa muncul wawasan atau fenomena yang sangat luar biasa yang mampu mengangkat penajam pasir utara kan gitu Pak Bu ya kan. Apa nggak jadi fenomena besar ketika bicara perumahan 1000 kolam atau perumahan Korpri terkenalnya kan gitu ya kan, muncul fenomena seperti itu mungkin geger Pak. Jadi investor asing yang datang ke penajam pasir utara itu sepertinya belum puas mereka datang kalau belum masuk di kawasan 1000 kolam kan. Koi opo sih 1000 kolamnya gitu. Wah, perumahan Korpri melejit sebentar aja kalau ada semangat 45-nya tadi itu. Kan itu. Sekarang berapa Mas Hen? Sama hitung aja. Korpri itu ada berapa gang, ada berapa rumah. Misalnya gitu. Betul. Saya pikir kalau 500 ada itu. Lebih. Bahkan lebih. Ya, satu rumah lu punya dua atau satu aja. Kali 500, 2 kali 500, 2 kolam terpal. Ketemu sudah 1000 kolam. Pantes Pak sudah layak menyandang nama ya kan perumahan Korpri atau kawasan 1000 kolam. Ya, tapi faktanya ini berat untuk kita lakukan karena apa? Beratnya juga meset tadi berubah mesetnya tadi. Kalau sama siap gitu, kalau saya sih yes saja ya kan itu. Enggak, saya yes saja. Artinya itu belum bicara dasar wismanya Mas, belum bicara KW kelompok wanita taninya, belum ibu-ibu PKK, belum ibu-ibu Korprinya. Sekarang budidaya lele itu bisa dikaryakan sama ibu-ibu dalam waktu 20 hari tok. Jadi bapaknya itu nebar lele tanggal 1, tanggal 20 dipanen tanpa menggunakan pelet. Terus mau diapakan Pak Bejo kayak segitu itu? Karena 20 hari itu kalau sistem organik itu ikan lele itu ya mohon maaf ya saya terpaksa angkat kaki. Itu insya Allah sudah hampir 1 jempol kaki. Itu kalau dibelah 2 ya kayak logo Surabaya buaya itu dibuat seperti itu, dililiti dengan tepung, dikemas dengan bagus ya kan. Terus ada plastiknya yang bertuliskan, ada logonya ya kan. Sehebat-hebat makanan kalau tanpa bungkus yang bagus nggak payu Mas. Betul. Ya kan itu. Tapi ketika makanan itu ada kemasannya 100% halal Mas. Betul. Produk kawasan 1000 kolam Korpri. Ibunya itu kasihkan di warung Mas. Plek. Dari bibit 300 rupiah menjadi 3.000 rupiah harganya ya, karena kemasan tadi itu kan itu kan 3.000 Pak ya lele sekarang jarang Pak 5.000 bahkan sekarang payak lele lu jarang muncul payak lele yang dibuat ibu-ibu Korpri atau yang bisa disebut wah kalau sudah merjit kan
bisa disebut muncul dari kawasan 1000 kolam atau perumahan Korpri. Waduh, kira-kira loh Pak, ya kan, toples di warung-warung, di restoran banyak, ya kan, luar biasa sudah. Jadi dari 300 rupiah menjadi sekian, kan itu. Nah, proses ditayangkan di situ murni organik. Dan belum ininya, sayurannya, sawinya, ya kan, karya kawasan 1000 kolam ini. Di restoran-restoran, Bu mau makan pakai sawi apa pakai lalapannya mentah, silakan. Silakan ambil sendiri, di utik sendiri. Utik sendiri. Dari yang harga 2.000 rupiah. Ya. Kalau sudah masuk restoran, karena mau dipakai lalapan orang, ini mungkin nilainya ada 10.000, Mas. Betul. Apalagi organik. Mungkin 10.000 kan. Kan itu. Ya, nanti kita kerjasama. Misalnya jenengan terlalu sibuk Pak ya, Pak Bujo buatkan 1000 selada. Iya. Mas Win, siap. Dari sampean 1000 sawi. Ya. Sawi sendoknya lah, sawi ini ya. Ya kan? Orang kalau makan langsung ngambil beginian loh. Saya pikir kan, wah beda. Siap. Iya kan gitu. Cuma mampu enggak sekarang kita kan gitu. Ada tunjangan enggak? Ada penyupport enggak? Kan itu. Nah untuk bicara itu kita tinggalkan Mas. Yang penting kita ada teknis dulu awal kan. Insya Allah Pak, kalau ada sebuah kemauan itu biasanya kan nanti kedepannya ini, ya kan itu. Jadi perikanan itu ternyata Mas sama pertanian itu tidak harus berjemur kok, ya kan itu. Kita jadi petani tidak harus panas-panas Mas, tidak harus bergelut dengan lumpur, ya kan. Dilakukan dalam situasi yang seperti ini, ya kan. Mau apa sampean? Mau buah lah, ya kan. Mau apa sih yang tidak ada, yang tidak bisa kita akalkan ini. Nah, yang jadi kesimpulan ternyata ya potensi, ya tak akan pernah berarti tanpa kita bisa siasati. Iya itu betul itu Pak, betul sih. Itu sangat betul. Potensi itu luar biasa Penajam Pasir Utara. Tanpa kita bisa siasati, maka potensi itu nggak akan pernah berarti. Dan Pak Bejo di sudut Penajam Pasir Utara, jenengan di ujung Penajam Pasir Utara. Kalau ini sudah ketemu plak gitu, ya kita jalin seperti ini. Ya, makanya seorang pemimpin itu harus kenal dan tahu wilayah. Kuncinya di situ Mas Win. Ya, kan? Betul Pak. Ya bagaimana mau aja kalau pimpinan saja nggak tahu daerah, nggak tahu wilayahnya. Ya, maksudnya tadi itu hanya tolak ukur supaya kita bisa melihat dan tidak pernah mengeremehkan orang-orang kecil. Maksud saya seperti itu. Bukan kok ini enggak. Ya kan? Ternyata orang-orang seperti saya itu juga suatu saat juga diperlukan mereka. Kan itu. Kalau pilkada kan diperlukan suara kita. Siap, betul. Kan itu. Pasti. Jadi jangan pernah kita menyepelekan orang-orang yang kita jadi masyarakat terus males negar orang-orang tani saya pinggir jalan menolong kita itu. Ibaratnya orang-orang ujung-ujung sana Pak ya. Orang yang sekarang masih banyak Mas, telanjang kaki, telanjang dada masih banyak penajam itu. Ya kan? Ya jangan bilang religius dulu, modern. Di sudut Penajam Pasir Utara itu masih ada yang telanjang kaki Mas. Betul. Ya kan itu masih ada yang telanjang dada. Kan itu. Makanya saya punya ini di perumahan Korpri nantinya juga bisa menjadi tolak ukur. Kan itu. Perumahan Mas. Perumahan itu di mana-mana itu sempit, ya. Tapi bisa memunculkan hal yang ini. Mau perikanannya, mau perkebunan, mau apa, nyatanya bisa. Kan itu. Kalau sampai orang di bawah bilang nggak bisa, akan repot urusan. Apalagi orang namanya orang tani yang segala sesuatunya punya sarana prasarana. Makanya ketika bapak menyekolahkan anak, ya kan, yang nantinya punya harapan supaya jenengan nasibnya lebih baik daripada bapaknya, kan itu Pak. Ya. Tapi faktanya ketika sudah ini, ya kan, kalau menurut saya sih lebih baik berkarya dengan kemampuan yang sudah diberikan bapak, sekolah pinter, ya kan itu, ya kan, untuk berkarya daripada kita dikaryakan. Kalau perlu loh menciptakan lapangan kerja, bagaimana Pak? Ya, menciptakan lapangan kerja sendiri melalui dunia. Yes, apa yang zaman bisa? Skill kita yang ya kan itu. Jangan dipaksakan ketika zaman nggak ada skill. Kan ya.
skill dan kita larinya ke ini Pak. Hanya tidak sedikit Mas. Keberhasilan itu berawal dari kesederhanaan, kan itu tidak sedikit kan itu. Sukses bukan milik orang yang pintar kok. Betul. Nah, tapi sukses milik orang yang mau bekerja keras nih. Itu konsepnya. Kayak kembali ke organik Mas itu. Nah, itu jadi cerita sedikit itu mungkin bisa menyelimuti Mas keterangan daripada yang lain kan itu. Intinya seperti itu. Tolak ukurnya sudah saya gambarkan bahwa memang tingkat kesuburan tanah di Penajam sini kan masih oke. Hanya permasalahan asam hanya disalahartikan petani pembudidaya, ya kan? Iya. Ya kan? Seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti ini Mas, ya kan? Mulai dari ikan, tolak ukurnya sudah ada tadi. Ya kan? Tanaman juga seperti itu. Faktanya seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang belum ada kok Mas di Penajam ini. Produk-produk seperti ini belum ada Pak, belum ada. Ini loh Mas, lapangan kerja yang luar biasa hasilnya. Masih terbuka lebar Pak ya? Masih terbuka lebar. Sekarang zaman bermodalkan dengan polybed gini, mengaryakan orang, ya kan misalnya, sampai ciptakan 5.000 selada, 5.000 sawi, ya kan, tinggal gerak aja. Bagaimana? Ya. Di Penajam itu loh, warung lesehan sak beres. Ya nggak Bu? Kalau ada seperti ini apa nggak tertarik Bu? Kira-kira? Ini loh organik mulalapan yang mana ya? Berebut sapi ya. Plus ikannya juga organik, ya kan, proses perikanan organik, rasanya beda Mas. Ikan, iya ikan seperti ini sama-sama makan di lesehan, beda jauh. Ini saya belum cerita tentang dampak positif negatifnya dari perikanan, juga saya belum cerita, dari pertaniannya saya belum cerita. Kalau saya ceritakan ngeri gitu, benar-benar mengerikan. Panjang videonya Pak ya. Nah, panjang ceritanya Bu. Ya salah satu contoh ya Bu, lombok tomat terong yang di sawah itu ulat sudah tidak mau Bu, apalagi burung. Suruh konsumsi itu, ya kan Bu? Ya kan? Sama belanja ikan di pasar, jangan langsung dimasak, buktikan dulu. Ya kan, ikan tongkol yang bagus-bagus itu potong di atas ekornya, kasih dagingnya sedikit, jangan banyak-banyak karena mahal. Kasihkan kucing. Kasihkan kucing, mau enggak deh? Kucing aja sebentar mau. Suruh makan itu. Kan itu. Sama beli jagung manis ya. Dari pasar, ngerebus pagi dimakan siang sudah enggak enak dan lendir. Semangka yang mulus-mulus itu Bu, potong-potong itu, wow segar Mas, langsung dimakan. Hentikan 2 jam. Nah, udah meleleh. Karena pemakaian pestisida yang berlebihan. Kan itu. Makanya tidak heran ketika sekarang itu ada kretek-kretek di masjid itu, innalillahi, si A meninggal. Pertanyaan pertama Mas, yang kita tanya, sakit apa dia? Ya kan gitu. Teman kita misalnya, jawabannya apa juga? Jawabannya stroke lah, diabetes lah, lepot. Iya. Dulu ada menengah ke bawah kena seperti itu. Tidak pernah ada. Karena ya sekarang yang dikonsumsi orang seperti itu. Kan ini itulah. Sekarang 60 sudah. Pak, lanjut lagi Pak. Mohon maaf, saya bertanya. Untuk air ini kan nggak butuh diganti lagi Pak. Kalau pakai pupuk ini, coba dijelaskan Pak untuk air dengan pupuk ini. Jadi kenapa Mas? Iya Pak. Dengan memakai organik kok tidak mengganti air? Karena di dalam organik ini ada yang namanya bakteri pengurai tadi itu. Jadi bisa mengubah kotoran ikan yang seharusnya menjadi pembusukan di dalam atau yang lebih dikenal di perikanan menjadi amonia. Kan itu penyebabnya berbau. Kan itu. Karena ada ini, organik ini, dia mampu berperan sebagai bakteri pengurai di dalam Mas. Ya kan? Iya. Kan seperti itu. Yang bisa mengubah kotoran ikan itu menjadi mungkin plankton, renik air lainnya, ya kan gitu, yang akan menyatu, ya kan, yang akan berfungsi sebagai makanan ikan kembali. Nah proses itu terus saja berputar, ya kan. Kuncinya sepanjang matahari masih ada, artinya ada proses kan itu. Betul betul. Nah itu alasan saya seperti itu kan itu. Iya. Tapi kalau sudah matahari itu sudah tidak ada, kemungkinan ya semua makhluk akan mati. Ya, gitu. Kuncinya matahari, kalau sepanjang matahari masih ada, proses itu akan tetap selalu ada. Kan itu. Nah faktanya ketika di perikanan bisa membuat seperti itu.
Jadi saya budidaya ikan itu nggak pernah ganti air, Mas. Kalau nambah air iya, karena maksudnya nanti ketika ada perikanan yang melalui proses atau sistem organik seperti ini, tentunya ya kan akan muncul, ya kan ada muncul fenomena baru. Apa itu? Mungkin ada muncul tanaman yang sering saya lakukan dan sering saya sebut kolaborasi antara perikanan dan pertanian, itu Mas. Betul. Jadi jangan sampai disalahartikan Mas, kan itu. Kenapa nggak pernah diganti ya? Alasannya seperti yang tak sampaikan tadi, ya kan itu. Karena ini sifatnya adalah bakteri pengurai, kan itu. Jadi bisa mengurai kotoran ikan yang seharusnya menjadi amonia, ya kan, akan berproses menjadi barang yang ramah, yang bisa yang menjadi artinya dikonsumsi oleh ikan itu sendiri. Utaranya seperti itu. Jadi kalau mau cari apa namanya bau, ya nggak akan pernah. Tapi kalau sudah kolam berisi ini tidak masalah, tidak masalah. Makanya kadung saya anggurin. Cuma jangan membohongi saya nanti. Iya. Jangan membohongi saya. Kan itu. Apa maksudnya membohongi, Pak? Saya katakan dari awal kuncinya adalah matahari. Kolam itu harusnya juga kena matahari. Jangan sampai ya kan tidak ada sinar yang masuk, walaupun itu hanya sifatnya mungkin kena hanya 1 jam, mungkin hanya setengah jam, tapi kan kena. Kan itu. Jangan sampai enggak. Terus yang kedua, jangan berbuat istilahnya membuat kolam zaman perkirakan aja matahari nggak tembus kok, saking dalamnya. Zaman bilangnya misalnya tembus kok Pak, jangan kan itu. Ya nanti saya mati kutu saya kalau sudah begitu. Ya kan itu. Sepanjang masih ada tembus matahari dalam artian sinar biasa itu mampu, ya kan itu. Soalnya kalau memang sudah terlanjur dalam, saya juga punya alternatif lain Mas. Bukan harus saya mengandalkan matahari langsung, enggak. Nanti si pembudidaya akan saya sarankan untuk pasang seperti sama tahu rebus air. Itu lebih cepat aja, dimasukkan ke dalam air sampai biar air sampan tidak dingin. Kan itu ada kan Pak yang untuk rebus air itu. Elemen-elemen itu dan bisa dipindah ke kolam itu. Ya kan itu. Untuk manasin air kita karena untuk menghangatkan. Jangan sampai terlalu dingin. Saya juga setel gitu. Yang perikanan saya juga saya perhatikan seperti itu. Saya punya kandung sayang juga sama orok lagi. Jangan Pak, tidak usah. Hanya mengurangi aja, mengurangi airnya aja. Tapi tidak masalah Pak segitu Pak. Tapi sepanjang masih ada proses tadi itu Pak. Ya kan itu. Ada sistem seperti itu tidak masalah. Masuk semua sistem matahari. Apalagi masuk itu sudah luar biasa. Makanya walaupun saya masih belum sempat ke sana dengan proses gurami yang itu nanti aja, saya pikir ya kan, ya kita bolehlah punya namanya rencana Pak atau gambaran dan seterusnya. Saya juga sudah berani membuat sentra, artinya di tempat sampai adalah sentra budidaya gurami yang hanya dengan 5 pasang sanggup memecah ya kan keheningan di Penajam Pasar Utara. Sudah ditarik bikin sarang Pak ya? Selama ini tidak dikasih sarana itu. Saya nanti kalau pulang dengan agak masalah kalau sampai perhatikan aja rumput yang panjang-panjang itu atau kalau perlu bawa dari sini nggak apa-apa, berjalan anak-anak disebut-sebutkan di paret itu nanti baru sampai masuk. Banyak aja. Saya ada berjaring aja 3 betul Pak ya? sudah jadi. Minggu depan udah masuk dah telurnya. Kalau mau sampean masukkan udah. Tapi kalau tidak, ya kan biarkan dulu netas dulu. Ya kan nanti sampean ada 2 alternatif di sini. Ngambil induk atau ngambil. Kalau mau disingkirkan induknya supaya enggak ini bisa diangkat nanti di hari yang ke-7, ke-8 bisa diangkat induknya. Kan itu. Tapi kalau kita ngambil induk itu Pak di kolam atau nggak terganggu Pak dengan gerakan air itu? Tidak ya? Karena telur gurami kan di dalam sarang semua. Oh gitu. Tidak akan terganggu. Cuma ya alangkah baiknya ambil sarangnya aja sarangnya diambil. Ketika nanti sudah pintu sarang gurami itu sudah berbentuk cekung begini, ya. Kalau masih lurus ya jangan diambil. Bingung Pak, nggak bisa. Ambilkan lidi aja sudah. Lidi itu. Tusukkan ke sarangnya. Oh itu tusuk itu aja. Tengahnya diambil tengahnya. Terus sampai ke bawah, namanya lidi kan tajam. Cabut pelan-pelan nanti akan keluar minyak. Kalau sudah keluar minyak sudah angkat aja sarang.
Lalu kita bersihkan ini, Pak ya. kasih air, ya air kolam tadi itu separuh ini toh, ember segini dikasih air separuh, sarangnya masukkan plung, ya, sambil sampean tarik-tarik kan, ya. Kan terus keluaran semua telur itu, Iya, permukaan itu. Ambilin aja Pak, ya kan gak satu lagi untuk naruh telurnya tadi, pakai sendok-sendok anu itu. Iya, iya. Sendok Saringan, sayur saringan itu. betul-betul. Oh. Oh, rusak aja Pak. Insya Allah kalau ikan sampah nanti itu mungkin semalam nggak selesai Pak. Saya itu kadang maghrib anak saya itu orang dua itu sampai jam 2 malam ngambilin telur itu. Terus saya berapa ribu aja kalau gede kalau sarang. Itu nanti kalau saya mencarikan sarang itu di situ ada ikannya berapa? 5 Pak? 5. Ya paling enggak saya ikat gini lah rumputnya itu. Yang banyak agak banyak. Masukkan aja sudah. Itu bahkan nanti sama tinggal tidur paginya sudah jadi istana tadi. Bagus terus bukan. Karena tadi orang minjem tarik-tarik Nanti dia, kalau seperti yang tak bilang itu sebenarnya kan alternatif. Karung itu kalau kita tarik kan jadi kayak gini. Iya. Ya kan? Ini bisa, cuma nanti dia mengikat susah diambil kan. Susah untuk ditarik itu. Karena Ya, ada terikat Pak ya. Ya, ngikat-ngikat kan. Karena sistemnya telur gurami itu seperti sarang tawon, sama tahu tawon. Iya, iya, iya. Sap-sap ini di dalam telurnya. gitu Pak. Jadi ada ruang terus ini dalam sarang yang gede itu. Ya, saya nggak ngerti juga alam gurami bisa seperti itu. Buat sarangnya itu, wah canggih Pak. Kelihatannya gumpalan rumput yang bulat gitu, tapi di dalamnya itu disusun ya terap-terapan gitu. Pokoknya sambil kita, makanya saya bilang ketika kita bicara tentang indahnya, ya kan, pemijahan secara alami itu ya seperti itu. Fenomenanya bisa membuat kita itu nyaman gitu Pak. Dan nilainya pun nggak terukur. Kalau saja kita dinilai dengan rupiah itu mungkin berat rasanya. Berat untuk mengukurnya. Untuk Enggak anu Pak, enggak kanibal dia karena telurnya. enggak, cuma dia bisa mematikan anaknya kan, karena si banyak gurami itu pejantan yang menunggu pintu sarang itu yang pejantannya. Nah, kalau ada misalnya mengganggu ikan kecil pun dia akan mengibaskan ekor yang luar biasa, namanya gurami Pak. Wah, orang aja disasak kok. Kalau menyasar kita tuh bisa putus oleh air itu. Makanya ikan gurami itu bahayanya kalau ngambil di kolam itu dia suka terbang. Iya, betul. Gitu. Itu loh, kalau serat itu dia akan membuka, namanya setiap binatang kan punya senjata. Punya senjata. Sekalipun sekecil apapun semua pun punya. Kan itu. Ya kan itu. Iya, iya. Kalau ayam taji, kalau dan seterusnya. Kalau tawon ya dengan sengatanya, kalau gurami dengan apa. Dia kalau sudah berontak gitu kan mengeluarkan senjatanya, dia buka semua. Iya, ini itu. Nah, itu loh kalau terbang itu gesek leher orang itu bisa pikir selesai. Jadi semuanya itu kan punya senjata, kekuatan dan punya kekuatan. Jangan dibilang, jangan diremehkan. Kan itu sekecil apapun makhluk itu mesti punya ini. Perkiraan Bapak dia sudah buat sarang itu seminggu 2 minggu gitu Pak. Itu nanti tau kan dia baikin sarang dulu. Kalau sudah dia pasang telur. Makanya saya bilang kan, ini kan hari Kamis. Iya. Sama ngasih rumput nanti sore, ya kan. Minggu depan itu sudah panen telur sampai. Ya disaksikan aja omongannya Pak Bejo ini loh. Satu minggu Pak ya berarti Pak. Belum melihat ikannya, ya kan. Kalau memang, ya kan, kuncinya tadi itu sudah buat telurnya tadi. Tapi kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, pasang rumput nanti itu selesai dalam waktu 2. Dia kan kalau nggak mau bertelur nggak mungkin juga buat sarang Pak ya. Itu yang respon gurami. Iya, iya. Jadi pemijahan lele juga beda caranya gurami. Cuma kita kan standarnya kan dengan alam. Iya, iya. Kan dengan mereka sekarang salah satu contoh. Ketika kemarau berlalu, musim hujan datang, biasanya Pak, alam memberikan pengertian. Iya. Semua ikan lolos. Iya, iya, betul. Iya nggak? Ikan apa aja? Iya, betul Pak. Dengan tanda-tanda seperti itu. Iya. Tapi ketika kita budidaya potensi tanpa kita bisa siasati, kita buat trik baru Pak nanti. Jadi kita ketika gurami kita tadi sudah nolol, ya kan, kita udah nolol, terus mau mempercepat proses peneloran kembali,
juga kita respon. Sesekali kita nanti membuat air mancur Pak dari alkon dan hujan buatan Pak. Iya, iya, Pak. Sering kita gitu kan, kolam-kolam kita itu ngerespon Mas. Ngerespon daripada ikan-ikan yang biasanya dia akan bertelur di musim-musim penghujan, menyambut musim penghujan, ya kan? Dia akan terespon kembali. Masuk akal enggak sekarang? Buktikan aku. Dengan pancingan-pancingan tadi Pak ya. Jadi hal-hal seperti ini Pak, saya pikir kalau jenengan cari di Google mungkin tidak akan pernah ketemu. Ya, ilmu alam yang seperti saya pelaku Mas. Dan saya bergulat, saya mengamati, yang jenengan lihat video saya yang dan sampai awal juga mengimplementasikan. Ini pada baca buku. Buku aja bisa kan bisa. dan bisa dilakukan siapa saja dan untuk siapa saja. Kan itu maksud saya ketika kita bicara kolam terpal nanti itu adalah miliknya ibu. Orang cuma kerek-kerek tanah aja. 40 cm itu seberapa sih Pak? Kan iya. Iya kan itu. Iya kan? Jadi maksud saya ketika ibu juga ada karya, ya kan? Itu kemungkinan, ya kan? Penajam Pasir Utara ini akan kemari Pak dengan potensi-potensi yang ada seperti ini, ya kan? Bukan sebaliknya, Mas. Ya kan gitu. Nah, kita punya program seperti ini malah di backup ya, Mas. Seakan-akan malah ditindis, karena merasa apa yang kita lakukan itu tidak ada maknanya sama sekali buat mereka Pak, kan gitu loh. Sekarang kan gitu. Saya jujur Mas, jarang keluar. Kadang-kadang saya kerja itu kadang seenaknya. Tapi ya sama tahu sendiri ya, di rumah saya ini tidak ada hentinya masyarakat yang datang kan gitu loh. Itu menurut saya sudah tak artikan itu sebuah pengabdian Pak saya kan gitu. Ya kan walaupun dengan tele-tele saya kegiatan seperti ini kita mampu menyayangi apa yang dia ini. Itu loh Iya. Sekarang saya kalau bicara satu petak kolam saya ini, walaupun saya hanya bilang sederhanaan terus kan gitu. Iya. Jujur Pak ya, Mas ini. Iya Pak. Satu petak kolam saya ini saya berani bersaing dengan setengah hektar sawah. Penghasilannya Pak. Asik. Perikanan setahun saya bisa 3 kali panen. Perikanan ini dalam satu kolam, satu petak Dalam kolam. satu petak, jangan 4 kotak Mas kebanyakan. Satu petak saya berani bersaing dengan setengah hektar sawah. Untuk budidaya. Untuk budidaya. Kolam ukuran 46 Mas. Iya. Terpal 46, saya berani bersaing dengan 1 hektar sawah pembenihan. 46 Pak. Nah, makanya saya buktikan di tempatnya Pak. Dengan guraminya, dengan hanya media kolam seperti satu kolam. Untuk menjaga gurami hasilnya seperti apa? Sekarang satu gurami tidak usah kita bicara 5.000 ekor Mas. Kita bicara 2.000 aja. Jadi 2.000 aja Pak. Untuk lebih jeleknya aja. Dalam satu penetasan Pak ya. Kalau kali 5 Iya. bibit gurami berapa? Iya. Betul. Satu kuku aja Pak 5.000 dipetung itu. Itu orang cari sampai jelek itu. Berbondong-bondong cari. Ya. Berapa tahun yang lalu Pak? Kalau 2.000 kali 5.000 berapa? 10 juta Mas. 10 juta. Saya beli itu Pak, ya itu Bandung. Padahal Satu induk, satu Indo Pak ya. 1 kali tetas. Kan itu. Iya. Kita sulap lagi 1 bulan ini bisa nelor 2 kali. Berapa itu Pak? Ya buktikan nanti. Ya itu bilang apa tadi rangsangan Kita lain. pancing rangsangan itu. Kemudian ada namanya sampean tahu keladi. Iya. Keladi. Iya. Ya. Ambil batang, kita cincang, kita kasih umpan ikan gurami. Itu akan merespon ikan gurami daripada perkawinannya. Karena sampean tahu sendiri bahwa keladi itu Iya. gatal Gatal. dan seterusnya. Itu yang memicu mereka. Sente Bapak ini. Sente. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sente. Memang keladi itu tidak bisa dibakar. Semua itu kadang-kadang tidak masuk akal Mas. Tapi ketika itu kita aplikasikan, itu luar biasa. Yang dibawa ibu itu juga proses garam itu. Ya itu yang tak ceritakan itu. Asam sawit itu identik dengan keasaman yang tinggi. Tinggi betul. Kan seperti itu. Nah nanti ibu aplikasikan mau ditanam ibu di mana? Kan itu. Insya Allah nanti dengan sentuhan-sentuhan hal kecil. Ya. Jadi di tempat saya ini sama tanya apa aja tumbuhan yang saya tanam ya. Iya. Itu ada manfaat dan ini Kegunaannya ya, maksudnya. kegunaannya luar biasa Mas. Ketika kita bicara tanaman itu orang tua beli ikan asin yang tak ceritakan itu dicuci dengan ikan asin supaya ada asin katanya. Iya. Apa nggak kelewat-lewat? Ya, memang faktanya seperti itu. Artinya min ketemu min menjadi Plus. plus.
Kan itu. Jadi kalau kita bisa mentaati alam itu ya, Iya. itu ternyata luar biasa. Kan itu. Ya kan itu. Ini kan orang Jawa itu otak hati mateng. Terus ilmu ikhlas. betul. Oh wes. Sudah. Aku nampil bibit ikan mumpung ada bawa-bawa. Siap. Ya. Ini jelek betul saya. Pak, mohon maaf sedikit motivasi untuk teman-teman budidaya perikanan. Motivasinya. Motivasinya apa mas ya? Ya, terserah Bapak ya. Untuk motivasi ya. Semangat dan berjuang apa terserah Bapak. Demi Ya. Mas Helmi. Tetap sehat, tetap semangat, ya, dan selalu ada karya buat dan untuk negeri ini. Dari Penajam Pasir Utara untuk Indonesia.